Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rekan sejawat sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Ardian Gilang dari Klinik Gigi DCA. Kali ini saya akan coba membuat sebuah review dari sebuah sistem rekam medis elektronik yang namanya adalah RME PDGI. Apa itu RME PDGI? RME PDGI adalah sebuah sistem rekam medis elektronik yang dikembangkan oleh PDGI untuk bisa digunakan oleh seluruh anggotanya. Nah, kenapa kita harus menggunakan RME PDGI? Kenapa kita harus menggunakan rekam medis elektronik? Yang pertama adalah karena adanya Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk mulai menggunakan sistem rekam medis elektronik. Selanjutnya adalah kebutuhan kita sebagai seorang dokter gigi untuk memperpanjang surat izin praktik nantinya, yaitu di mana ada wacana bahwa jumlah pasien yang sudah kita rawat di klinik nantinya akan dikonversikan menjadi nilai SKP untuk memperpanjang SIP. Ya, kenapa kita butuh poin SKP dari jumlah pasien yang kita rawat? Karena ada wacana juga bahwa kedepannya jumlah SKP yang harus dikumpulkan oleh seorang dokter gigi untuk memperpanjang SIP adalah sebanyak 100 SKP. Memang cukup banyak, tapi sebenarnya ini dibagi dua ya. Jumlah 100 SKP ini bagi dua, yaitu 30 SKP dari seminar, dari baksos, dari hands-on seperti biasanya, dan sisanya 70 SKP nanti rencananya adalah hasil konversi dari jumlah pasien yang kita rawat di klinik. Begitu. Nah, yang kedua, alasan kenapa kita harus menggunakan RME PDGI adalah karena RME PDGI ini dikembangkan oleh dokter gigi. Jadi insya Allah lebih paham ya dunia kedokteran gigi dan kebutuhan para dokter gigi akan sebuah rekam medis. Alasan yang ketiga adalah sistem rekam medis elektronik ini sifatnya bisa dibilang gratis. Kenapa bisa saya bilang sifatnya bisa dibilang gratis? Sebenarnya berbayar. Sebenarnya rekam medis elektronik ini untuk pemeliharaan server butuh biaya ya. Nah, biayanya itu diperoleh dari mana? Yaitu biayanya diperoleh dari iuran anggota PDGI. Jadi setiap kita membayar iuran PDGI, sebagian digunakan untuk pemeliharaan server atau sistem dari sistem rekam medis elektronik RME PDGI ini gitu ya. Jadi bisa dibilang gratis ya. Kita bayar iuran anggota, sekaligus kita bisa fasilitasnya adalah bisa menggunakan RME PDGI secara cuma-cuma gitu. Seperti apa tampilan dari sistem rekam medis elektronik ini? Kita coba lihat dari browser ya. Nah, di sini saya menggunakan handphone ya. Kenapa saya menggunakan handphone? Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Untuk bisa membuka RME PDGI ini, rekan sejawat tinggal mengetikkan di Google ya, RME PDGI. Nanti akan keluar di pilihan pertamanya ya. Kita klik saja situs RME PDGI ini. Oke. Di sini rekan sejawat bisa langsung aktivasi akun ya. Syaratnya cukup mudah, cukup masukkan nomor NPA dari rekan sejawat dan password nantinya ya. Kita klik registrasi sekarang. Ya, nah karena saya sudah registrasi, maka saya bisa langsung login ya. Untuk login, alamat situsnya berbeda. Kita tinggal modifikasi. Tinggal kita edit lagi alamat situsnya yang ada di sini menjadi rme.pdgi.online ya. Kita klik, nanti akan langsung keluar. Kalau rekan sejawat sudah register,
sudah aktif, nah, maka bisa langsung login seperti ini ya. Tinggal masukkan 6 digit terakhir dari NPA rekan sejawat dan masukkan password yang sudah rekan sejawat buat nantinya ya. Saya akan coba login dulu. Saya pause dulu untuk perekam videonya ya. Ya, nah di sini kita sudah buka RME PDGI di halaman pertamanya, di halaman depannya. Di dashboardnya ya kita lihat tampilannya cukup simple ya. Jadi bagi yang tidak terbiasa dengan komputer gitu ya, insya Allah nih masih ramah untuk digunakan gitu ya, tidak terlalu pusing. Karena kalau di klinik tempat saya kerja sudah menggunakan sistem rekam medis elektronik yang komersil, yang berbayar, fiturnya memang cukup banyak, tapi itu juga berpengaruh ke tampilan antar mukanya, jadi terlihat cukup ribet ya, cukup pusing melihatnya bagi yang memang tidak terbiasa gitu ya. Tapi insya Allah sebenarnya kalau udah terbiasa sih lancar-lancar aja ya, cuma bagi kan tidak semua orang gitu ya terbiasa dengan komputer gitu ya. Nah ini dibuat sedemikian simple, sedemikian sederhana, insya Allah cukup memudahkan bagi mereka yang memang tidak terbiasa untuk menggunakan komputer gitu ya. Kita lihat sangat simple, bahkan tidak terlalu banyak tulisan seperti kalau rekan sejawat buka WhatsApp ya. Kalau buka WhatsApp mungkin udah banyak sekali chatnya, udah penuh, udah banyak foto, gambar, video. Nah ini cukup simple, jadi nggak bikin pusing. Ya tujuannya supaya bisa digunakan, supaya rekan sejawat mau menggunakan gitu ya. Oke, saya akan coba buat skenario nih ya ceritanya, bagaimana nanti kalau misalnya ada pasien datang gitu ya. Ketika ada pasien datang ke klinik rekan sejawat, yang pertama dilakukan adalah registrasi pasien dulu. Ini kalau baru pertama kali datang gitu ya, jadi belum terdaftar sama sekali sebagai pasien kita. Ya, bagi pasien baru ini kita perlu registrasi. Caranya kita buka rekam medis, lalu kita buat form pasien baru, kita klik form pasien baru. Nah, ini adalah form pasien yang perlu diisi dan dilengkapi. Yang ada tulisan wajibnya memang dianjurkan untuk wajib diisi gitu ya. Nah, Fasiankes ini dari mana? Ini kita input sendiri. Jadi memang nanti ada di settingannya kita input fasilitas pelayanan kesehatan yang tempat kita praktik ya, yang kita kan diberi jatah 3 tempat praktik ya. Nah itu 3-tiganya bisa digunakan, bisa diinput di sini kalau memang mau menggunakan RME PDGI. Nah ini saya buat untuk coba-coba aja ya nih, karena sebenarnya klinik saya yang ini juga udah ada sistem rekam medisnya gitu. Ini kita coba ini misalnya ya. Terus nanti nomor rekam medisnya juga sudah otomatis dibuat. Identitasnya ini maksudnya adalah apakah pasiennya itu WNI atau warga negara asing. Kalau WNI nanti dianjurkan untuk diisi bagian dari KTP. Bagian dari KTP-nya ini klik WNI ya. Nah kan keluar nih NIK. Nah ini wajib diisi. Nanti kalau misalnya WNA nanti kalau tidak salah sih akan keluar pilihannya bukan NIK tapi nomor paspor atau yang lain gitu ya. Oke, nanti NIK ini wajib diisi. Tapi kalau misalnya kalau misalnya pasien tidak bersedia memberikan KTP atau tidak bawa KTP atau ya tidak bawa KTP ya, jadi nggak hafal kan ya nomor KTP-nya misalnya nggak hafal, maka ini bisa dikosongkan terlebih dahulu gitu ya, jadi tidak wajib. Tapi disarankan untuk mengisi nantinya ya, karena kenapa? Karena nanti kalau sudah mengisi NIK ini, maka pasien ini apabila sudah sinkron ke satu sehat datanya, nah itu baru akan terhitung sebagai poin kita nanti gitu ya. Jadi dianjurkan untuk wajib diisi gitu. Nanti dijelaskan saja ke pasien keuntungannya apa kalau misalnya memberikan nomor KTP. Nanti pasien bisa download aplikasi Satu Sehat dan bisa melihat riwayat perawatan yang sudah mereka lakukan gitu ya. Lalu nama pasien wajib diisi, jenis kelaminnya, golongan darah, tempat tanggal lahir, nah ini nggak perlu, yang nggak ada wajibnya maka nggak diisi nggak apa-apa. Lalu alamat, ada yang wajib diisi. Terus nomor WhatsApp ini juga dianjurkan untuk diisi, tapi kalau nggak punya itu juga nggak apa-apa, masih bisa di save kok. Form data pasien ini masih bisa di save, cuma kalau sudah terisi nanti pas kita
masukkan pasien ke daftar antrian, nanti kita bisa ngirim notifikasi. Kita bisa kirim notifikasi lewat WhatsApp pasien. Jadi pasien bisa tahu akan dirawat jam berapa gitu ya, tanggal berapa, seperti itu. Oke, nah ini data-data kesehatan lainnya yang sifatnya opsional. Lalu di sini ada form persetujuan yang mungkin kalau rekan sejawat kalau berobat ke rumah sakit pertama kali, yang kita sebagai pasien baru pasti akan diminta untuk mengisi general consent. Nah, general consent ini wajib diisi sebagai pasien baru. Nah, ini kita tinggal klik aja setuju semua ya. Setuju. Terus anggota keluarga bisa diisi ya, atau diklik ini aja, saya setuju dengan ketentuan di atas. Lalu di sini ada kolom tanda tangan, nah ini bisa diisi. Ini salah satu kelebihannya juga ya, jadi bisa kalau menggunakan handphone ketika menggunakan rekam medis ini, kita bisa dengan mudah input tanda tangan gitu ya. Kalau pakai komputer kan mungkin agak repot ya menggunakan mouse untuk tanda tangan ya, tapi kalau di sini mungkin agak lebih mudah ya. Nah ini juga salah satu alasan saya kenapa saya membuat review menggunakan handphone. Ya, saya ingin memperlihatkan ya, dengan menggunakan handphone ini tampilan dari sistem rekam medis RME PDGI ini sudah cukup baik, tidak ada fitur yang dikurangi sepertinya ya. Semuanya berfungsi dengan baik ketika saya uji coba kemarin gitu ya. Nah, ini kalau sudah selesai diisi semua, maka bisa disimpan data pasien ini gitu ya, dan sudah pasien akan terdaftar di data pasien dari klinik ini gitu ya, di data pasien ini nanti akan keluar. Seperti misalnya ini saya udah coba kemarin tes, masukkan ini data dari istri saya ya. Nah, ini bisa dilihat riwayat pasien, riwayat perawatan yang sudah kita lakukan ya. Kita bisa kirim pesan untuk mengingatkan jadwal gitu, seperti itu. Oke, nah kalau sudah pasien didaftarkan sebagai pasien klinik kita, pasien baru ini sudah terdaftar sebagai pasien klinik kita, maka baru kita bisa masukkan ke daftar antrian pelayanan gitu ya. Kita buka antrian pasien, lalu kita klik tambah antrian. Nah, kita klik. Nah, ini kita pilih kliniknya, fasiankesnya, nomor registrasi pasiennya, nomor berapa. Tadi saya coba yang nomor 1 ada, saya coba sempat nyoba juga ya, cuma yang tadi belum diselesaikan. Nah, ini kita buat lagi nomor registrasi yang kedua ya, dengan pasien yang sama. Nah, ini nomor rekam medis, gimana cara taunya? Kita tinggal klik namanya saja, klik namanya, ini akan keluar. Nah, nomor rekam medisnya sama nama pasiennya. Oke. Nah, ini jamnya. Lalu durasinya. Nah, untuk durasi ini dari pihak RME PDGI sendiri ketika pas pelatihannya disampaikan ini tidak harus 30 menit. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu ya kalau pasiennya perawatannya hanya sekedar konsultasi, cuma sebentar atau apa gitu, atau hanya sekedar minta obat. Tentu waktunya kurang dari 30 menit. Nah, maka ini bisa diubah. Jadi ini bebas aja ya. Kenapa dianjurkan untuk diubah? Karena kalau sudah dibuat 30 menit, maka kita baru bisa buat jadwal pasien berikutnya adalah 30 menit kemudian. Jadi jamnya nggak bisa kita setting gitu. Nah, kalau ini jamnya bisa disetting. Kalau misalnya waktunya lebih sedikit, bisa disetting, bisa lebih cepat untuk pasien berikutnya gitu ya. Jadi katanya sih disarankan untuk seperti itu. Jadi bisa ditulis 10 menit ya, atau mungkin 1 menit pun juga sebenarnya bisa gitu. Jadi nanti di sini jam pasien berikutnya bisa kita atur. Ini jam 12, menitnya berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya dikasih jeda 30 menit, baru kita bisa jadwalkan pasien berikutnya 30 menit dari sekarang gitu, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, nanti ini disimpan. Ya, kalau sudah disimpan, nanti akan keluar pop-up yang pesannya adalah untuk mengirim WhatsApp ke pasien. WhatsAppnya itu seperti apa? WhatsAppnya ya intinya mengingatkan pasien jadwal kunjungannya hari ini, yaitu pada jam berapa, tanggal berapa, dengan dokter siapa, gitu, seperti itu ya.
Nah, kita tutup saja. Nah, kalau sudah kita masukkan ke daftar antrian, nanti akan masuk antriannya. Nah, seperti ini nih, ada 2 antrian ya, ini dengan pasien yang sama sih. Saya coba aja 2 gitu ya. Nah, kita pilih periksa pasien yang antrian yang pertama dulu ya. Ini kita lihat antrian pertama. Nah, ini kita lihat nih, walaupun kita buka dari handphone, tetap masih bisa digunakan dengan baik ya. Tinggal kita geser aja untuk melihat bagian yang sebelah sini. Kita mau lihat pasien ke data ininya, dokter penanggung jawabnya, kita bisa geser aja gitu, seperti itu. Nah, ini kita tinggal periksa saja, klik periksa. Ya, ini adalah tampilan dari rekam medis RME PDGI ya, seperti ini tampilannya. Kita bisa mengisi anamnesis, pemeriksaan, tindakan, bisa mengisi odontogram, bahkan ada perio chart, ada cephalometry, dan cephalometrinya ini bisa melakukan analisis secara otomatis. Jadi nanti kalau sudah ada pasien sudah memiliki foto cephalometrik, langsung bisa kita upload ke sini dan kita analisis nanti sudut-sudutnya berapa gitu, dan sudah otomatis ya, jadi cukup memudahkan ya. OHIS-nya juga ada. Nah, yang sering jadi pertanyaan mungkin, apakah ini semuanya harus diisi? Mana aja sih sebenarnya minimal wajibnya apa aja? Nah, kemarin sempat dijelaskan ya, untuk data-data yang wajib diisi, yang minimal perlu diisi untuk bisa sinkron ke satu sehat, untuk bisa pasien kita terhitung poinnya gitu ya, untuk perhitungan SKP, hanya sedikit, yaitu paling hanya diagnosis primer ini dan tindakan. Cuma itu saja. Yang atasnya SOAP wajib diisi apa enggak? Dibilangnya sih kemarin tidak, kalau untuk keperluan satu sehat ya. Kalau untuk keperluan satu sehat ini tidak wajib diisi, tapi memang dianjurkan sih untuk diisi ya. Biasanya untuk keperluan akreditasi kan kita harus lengkap mengisi SOAP-nya ya. Tapi kalau untuk keperluan satu sehat, ini semua nggak wajib diisi. Kenapa? Alasannya apa ini nggak wajib diisi? Tujuannya supaya dokter gigi mau menggunakan dari rekam medis elektronik ini. Karena kalau terlalu banyak yang wajib diisi, biasanya mungkin banyak yang udah merasa males duluan gitu ya. Males ngisi, banyak yang harus diisi, jadi malah nggak mau dipakai sistem rekam medis elektroniknya. Nah, ini dibikin sangat sedikit sekali, mungkin ya 1 menit 2 menit selesai ngisi rekam medis gitu ya, dan bisa sinkron ke satu sehat dan terhitung poinnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sementara, untuk saat ini ya, kita nggak tahu ke depan ketentuannya seperti apa. Kalau untuk sekarang sih, untuk satu sehat, keperluan satu sehat, yang wajib diisi hanyalah diagnosis primer. Nah, ini kita anggap pasien misalnya mau membersihkan karang gigi ya. Kita pilih karang gingivitis. Nah, ini tinggal kita save aja, simpan. Oke, kalau sudah, tinggal isi tindakan, pilih diagnosisnya lagi, karena gingivitis, lalu diagnosis ICD-10-nya sudah otomatis terisi, tindakannya tinggal kita isi juga, scaling. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan ya, bagi sebagian rekan sejawat mungkin agak kurang terbiasa dengan nama-nama dalam bahasa Inggris. Nah, ini mungkin salah satu kelemahannya ya, tapi ya insya Allah bisa dipelajarin ya, nanti mungkin di googling aja, bisa coba dicek nih data tindakannya apa saja nih, nanti dicari ini apa, nanti bisa coba dicari di Google gitu ya. Jadi kita tahu tindakan yang bisa kita lakukan dalam bahasa Inggris apa gitu. Misalnya ada yang tidak biasa menggunakan nama bahasa Indonesia gitu ya, udah lupa gitu nama bahasa Inggrisnya apa. Nah, nanti coba dipelajarin dulu ya. Ini salah satu kelemahan juga mungkin, karena kalau di rekam medis elektronik yang komersil, nama tindakannya bisa sesuai keinginan kita. Jadi misalnya kita mau tulis tindakannya adalah perawatan pembersihan karang gigi. Nah, bisa ditulis seperti itu. Bahkan bisa dimasukkan juga, kalau yang komersil ya, bisa dimasukkan juga di input tarif layanannya untuk scaling berapa harganya. Jadi nanti selesai pasien perawatan, kita input tindakannya, harganya juga sekaligus bisa langsung keluar. Nah, kalau kelemahannya di RME PDGI ini memang tidak bisa input tarif ya, jadi hanya
untuk keperluan rekam medis aja gitu ya. Hanya untuk keperluan rekam medis saja yang bisa terhubung ke Satu Sehat gitu ya. Jadi ini kita tulis dulu tindakannya tadi, scaling and polishing. Oke. Nah, elemen giginya nanti bisa ditulis, gigi berapa. Kalau scaling kan tentu rahang atas rahang bawah ya, kita tulis rahang atas rahang bawah. Nah, bisa disimpan. Oke. Nah, kalau misalnya tindakannya lebih dari satu, bisa ditambah. Kita tambah lagi gitu ya. Yang kedua nih, misalnya pulpitis. Pulpitis reversible. Tindakannya penambalan, filling ya. Restoration of tooth by filling. Nah, itu namanya beda ya. Nah, ini ICD-9-nya juga udah terisi otomatis. Elemen giginya misalnya nambel gigi berapa? Gigi satu-satu. Oke. Nah, simpan lagi. Begitu lagi selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada tindakan lagi selanjutnya tinggal diisi aja. Kalau sudah, ini saya contohkan yang minimal ya, yang minimal untuk bisa tersinkron dengan Satu Sehat. Cuma ini saja. Jadi tadi diagnosis primer yang pertama, yang kedua adalah riwayat tindakan ini yang wajib diisi. Udah, itu saja. Lalu kita klik proses selanjutnya. Iya. Kalau ini kalau sudah selesai. Nah, ini jadwal pasien. Jadwal pasien ini adalah untuk penjadwalan ulang. Jadi kalau misalnya pasien butuh kontrol, bisa kita jadwalkan di sini. Tapi kalau misalnya pasien tidak butuh, maka cukup klik selesaikan pemeriksaan. Nah, sudah. Nah, ini juga bisa ada survei kepuasan yang bisa dikirim ke WhatsApp dari pasien gitu ya. Ini memang nanti ada keperluannya juga untuk INM jadi kayak semacam indeks kepuasan pasien atau indeks mutu dari klinik ya. Saya agak lupa namanya apa gitu ya. Nanti katanya sih rencananya dibutuhkan untuk itu juga gitu ya. Tapi untuk sementara ini nggak dikirim juga nggak apa-apa gitu. Karena sekarang belum diberlakukan. Oke, nah ini sudah selesai. Seperti itu saja. Sudah simple, pasien selesai. Nah, kita bisa log out. Oh ya, saya juga mau menunjukkan salah satu fitur yang ada di sistem rekam medis elektronik RME PDG ini, yaitu adalah kita bisa input data pemeriksaan kita, data anamnesis, SOAP, bisa diinput dengan menggunakan suara. Nah, itu ini fitur yang sangat saya suka ya. Ya, mungkin kalau rekan sudah lihat video-video dari kami sebelumnya yang saya membuat sistem rekam medis online menggunakan Google Drive, itu mungkin tidak bisa menggunakan input suara ya. Saya juga udah coba isi menggunakannya lewat handphone, memang bisa, tapi tampilan Google Drive-nya jadi agak berubah gitu ya, nggak bisa sempurna. Nah, kalau ini dengan tampilan kita buka di handphone ini masih cukup baik, nggak ada yang error. Dan kita bisa input ini menggunakan suara gitu ya. Kemarin saya coba menggunakan tombol mic biru ini, tapi memang sepertinya kemarin agak error sedikit ya. Saya kurang tahu kalau sekarang udah diupdate apa belum ya. Tapi kalau sekarang saya lagi nggak bisa menggunakannya ya, mungkin karena saya sedang melakukan perekaman layar, jadi nggak bisa digunakan. Tapi nggak tahu sekarang udah bener apa belum ya, sudah diupdate apa belum sistemnya. Tapi ada solusi lain, kalau memang tombol biru mic ini nggak bisa digunakan, kita kalau menggunakan handphone bisa menggunakan keyboard yang ada di handphone. Nah, keyboard kita yang ada di handphone ini, dia juga bisa melakukan input menggunakan suara, input tulisan menggunakan suara. Jadi cukup kita berbicara, nanti tulisannya akan keluar ya. Saya contohkan pada anamnesis ini, keluhan utama dari pasien kalau ingin membersihkan karang gigi tentu kita tulis di sini. Ingin membersihkan karang gigi, gusi sering berdarah. Oke, ini iya seperti ini ya. Cukup mudah ya. Ini bahkan lebih mudah dari menulis rekam medis yang manual
yang kita tulis menggunakan pulpen ya, lebih mudah dan lebih cepat dan cukup akurat. Ya saya rekomendasi menggunakan Google Keyboard ya, karena pertama ya Google Keyboard ini sudah ada sejak lama. Saya juga sudah lama menggunakan dan tentunya sudah banyak pengembangan, termasuk pengembangan di bahasa Indonesianya sudah cukup akurat ya. Bahkan saya gunakan juga untuk konsultasi online seperti di Halodoc, juga menggunakan Google Keyboard ini cukup cepat untuk menjawab pertanyaan pasiennya dengan hanya berbicara saja gitu. Ya, yang lainnya juga bisa diisi menggunakan suara ya. Jadi tidak ada alasan lagi malas menggunakan rekam medis elektronik karena ribet ngetiknya atau nggak terbiasa mengetik, jadi nggak ada alasan lagi. Ini bahkan lebih mudah dari menulis, bukan sekadar mengetik, lebih mudah dari menulis dan lebih cepat juga. Dan menggunakan Google Keyboard ini juga cukup akurat ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya rekan sejawat menggunakan RME PDG ini di laptop atau di PC, tentunya pastikan mic-nya juga sudah berfungsi, atau kalau nggak ada mic-nya pada PC ya, misalnya nggak ada mic-nya di komputer, maka rekan sejawat mungkin memerlukan alat tambahan yaitu headset audio gitu ya. Jadi headset yang ada mikrofonnya gitu untuk bisa input tulisan menggunakan suara. Jadi itu saja sih mungkin yang review yang bisa saya sampaikan ya. Bisa dibilang ini cukup sederhana, simple, dan bermanfaat sekali, dengan mungkin dengan beberapa kekurangan ya. Tapi saya rasa kekurangan itu juga bagi praktik pribadi juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Kekurangannya ya misalnya ya kita tidak bisa input tarif gitu ya. Ya mungkin rekan sejawat bisa kombinasi, jadi kombinasi menggunakan RME PDGI lalu menggunakan sistem rekam medis elektronik yang saya contohkan menggunakan Google Drive. Nanti bisa dilihat video kami sebelumnya ya. Itu juga bisa memasukkan input tarif tindakan gitu ya, tarif layanan gitu, seperti itu ya. Ya, kalau bisa disimpulkan ya tentunya ada kelebihan, ada kekurangannya dari RME PDG ini ya. Kalau saya jabarkan, dari kelebihannya tentunya gratis ya, karena kita tidak perlu keluar biaya apapun. Ya, bisa dibilang kita tidak perlu keluar biaya apapun, kita cukup bayar iuran anggota rutin, kita tetap sudah bisa menggunakan RME PDG ini selama kita menjadi anggota PDGI gitu ya. Terus yang kedua, kelebihannya dia sederhana, jadi tidak bikin pusing bagi rekan sejawat yang tidak terbiasa dengan komputer gitu ya, dengan rekam medis komersil yang terlalu banyak tombol-tombol, terlalu banyak tulisan, tab-tab gitu ya, mungkin agak membingungkan gitu ya. Tapi kalau ini cukup sederhana, nggak banyak yang harus dipelajarin, seperti itu ya. Yang ketiga, RME PDG ini cukup mobile friendly. Mobile friendly maksudnya ketika kita buka di handphone, tampilannya cukup baik, tidak ada yang error, tidak ada yang hilang gitu ya. Berbeda dengan sistem rekam medis yang beberapa ya, mungkin nggak semuanya ya, saya nggak pengalaman dengan semua sistem rekam medis. Jadi kalau yang di klinik saya, sistem rekam medis elektronik yang digunakan di klinik saya yang berbayar, yang berlangganan, apabila dibuka di handphone, kelemahannya banyak fitur-fitur yang dikurangin, jadi ada yang hilang gitu ya. Berbeda dengan kalau kita buka di PC, nah itu baru tampilannya bisa lengkap gitu ya. Jadi saya kalau buat laporan pasien dari sistem rekam medis, saya harus bukanya dari komputer, harus dari PC gitu ya, nggak bisa dari handphone ya. Tapi kalau RMEPDG ini kalau dibuka dari handphone, bisa dibilang hampir sama ya. Kalau saya coba hampir sama seperti kalau kita buka dari PC gitu ya. Jadi nggak ada yang berbeda, nggak ada yang berubah, fitur-fiturnya ada semua gitu ya, nggak ada yang dikurangi. Terus kelebihan yang keempat, dengan adanya RMEPDG ini, salah satu fitur yang saya suka adalah input by voice, jadi bisa menulis menggunakan suara. Nah ini benar-benar fitur yang saya sangat suka, yang tentunya bisa sangat bermanfaat sekali bagi rekan sejawat yang malas mengetik atau tidak terbiasa mengetik atau susah untuk belajar mengetik gitu ya. Jadi sangat mudah sekali, tinggal klik tombol mikrofon dan kita berbicara, maka
data yang diperlukan untuk mengisi rekam medis sudah bisa terinput dengan baik gitu ya. Dan untuk ini saya rekomendasikan kalau misalnya fitur ini mungkin masih error, bisa rekan sejawat untuk di handphone bisa menggunakan Google Keyboard ya. Terus yang kelima, RME PDG ini karena dibuat oleh dokter gigi tentunya paham ya, lebih paham, lebih mengerti kebutuhan dari dokter gigi gitu ya. Dan yang terakhir, RME PDG ini sudah satu sehat ready, jadi sudah bisa terintegrasi dengan satu sehat gitu ya. Jadi sudah siap ya kalau misalnya nanti sudah diterapkan, sudah diputuskan dari sekian pasien rekan sejawat akan dapat berapa SKP. Nah, sudah bisa terhitung gitu ya. Datanya sudah bisa diambil dari satu sehat ya, data pasien-pasien yang rekan sejawat telah rawat gitu ya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kekurangannya sederhana. Ya, sederhana itu bisa jadi kelebihan, tapi juga bisa jadi kekurangan gitu ya. Kekurangannya ya memang karena terlalu sederhana, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan klinik yang mungkin kayak klinik bersama gitu ya. Kayak klinik bersama kan kadang-kadang butuh kita terintegrasi ya sama bagian kasir gitu ya. Nah, ini tidak bisa terintegrasi sama bagian kasir gitu ya. Jadi karena kita juga tidak bisa input tarif, daftar tindakan yang ada di klinik kita tidak bisa kita input secara manual, beda dengan sistem rekam medis yang komersil, yang berbayar, yang berlangganan. Nah, itu bisa kita bebas input sesuai kondisi klinik kita, daftar tindakan perawatan yang tersedia apa saja, tarifnya berapa, bisa diinput dan bisa terintegrasi dengan bagian kasir gitu. Jadi nanti kita sudah lakukan tindakan, nanti di kasir sudah ada rincian biayanya, pasien tinggal bayar gitu seperti itu. Kalau ini tidak, ini memang RME PDG pure khusus untuk rekam medis saja, jadi tidak untuk keperluan administratif klinik gitu ya. Terus yang kedua kekurangannya, nah ini RME PDG ini sifatnya adalah rekam medis yang hanya digunakan untuk satu dokter, jadi bukan untuk satu klinik. Maksudnya begini, jadi kalau untuk klinik bersama ada beberapa dokter, satu akun RME PDG hanya bisa digunakan oleh satu dokter saja. Dokter lain tentu tidak bisa menggunakannya. Dan kekurangannya juga ketika misalnya ada pasien nih dirawat oleh dokter A, lalu pasien datang lagi ke klinik tersebut yang kebetulan yang jaga adalah dokter B. Nah, dokter B tidak bisa melihat riwayat perawatan dari dokter A karena sistem rekam medis ini terpisah gitu ya. Kita kalau mau dokter B kalau mau melihat riwayat perawatan dari dokter A sebelumnya, maka dia harus log out dulu dari RME PDG dia. Harus buka akun dari akun RME PDG milik dokter A gitu ya. Jadi dokter B kalau mau melihat dia harus log out dulu nih. Log out dulu akun dia, masuk ke akunnya dokter A. Nah, di situ baru dia bisa melihat sebelumnya pasien dirawat apa saja. Misalnya perawatan saluran akar. Pas pertama kunjungan sudah didapat panjang kerjanya berapa. Nanti bisa dilihat di situ. Tapi kalau misalnya pakai akunnya dokter B sendiri, dia nggak bisa melihat riwayat perawatan sebelumnya. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan ya. Tapi ya tergantung dari rekan sejawat sekalian gitu ya, sesuai kebutuhan ya. Mungkin kalau misalnya untuk praktik pribadi, RME PDG ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali ya kalau misalnya praktek sendiri ya. Jadi kita nggak perlu keluar biaya tambahan gitu ya, apalagi kliniknya klinik kecil gitu ya. Ibaratnya klinik sosial gitu ya, hanya untuk membantu masyarakat sekitar, menjaga dan memelihara kesehatan gigi masyarakat sekitar. Tentunya kalau dibebankan harus rekam medis elektronik yang komersil, malah nambah beban biaya gitu ya. Nah, ini benar-benar jadi solusi bagi klinik-klinik yang demikian gitu ya, klinik-klinik pribadi. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa digunakan di klinik gigi yang bersama gitu ya. Tapi memang ibaratnya ini bukan sistem yang digunakan untuk klinik, tapi digunakan oleh masing-masing pribadi dari dokter giginya gitu ya. Ya benar-benar ini bisa menjadi solusi bagi dokter gigi Indonesia. Dan saran saya sebelum memilih RME PDGI atau rekam medis elektronik yang lain, ya sesuaikan juga dengan kebutuhan gitu ya.
beberapa poin yang mungkin saya sarankan untuk dipertimbangkan kalau misalnya mau memilih rekam medis elektronik yang lain, pastikan fiturnya sesuai yang dibutuhkan. Nah, kalau fitur yang dibutuhkan sebenarnya yang paling utama adalah, kalau bagi saya pribadi, adalah input by voice tadi, karena kita butuh cepat ya ketika mengisi rekam medis ya. Kalau yang ada di klinik saya sekarang yang berbayar, yang berlangganan, itu tidak ada input by voice-nya. Jadi memang agak kesulitan sih bagi rekan-rekan sejawat saya yang ada di klinik yang lain gitu ya, apalagi yang sudah senior, untuk ngisi. Jadinya males ngisi, akhirnya ngisi malah perawat, dia tinggal ngomong minta diketikkan oleh perawat, seperti itu. Jadi kan seharusnya kan tidak seperti itu ya. Memang harusnya bagusnya sih yang mengisi rekam medis kan langsung kita sendiri, perawat tidak perlu tahu apa yang perlu yang kita isi gitu ya. Tapi kalau RME PDGI insya Allah semua rekan sejawat insya Allah bisa mengisinya ya, karena bisa dimasukkan menggunakan suara. Mungkin sekian itu saja ya review RME PDGI dari saya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari rekan sejawat sekalian, mungkin bisa langsung DM kami di Instagram kami di Dental Clinic Association ya. Dan mungkin nanti video berikutnya saya akan coba jelaskan tahapan apa saja yang perlu dilakukan ya sebelum mengintegrasikan RME PDGI ini dengan Satu Sehat. Jadi memang ada beberapa langkah, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya insya Allah ya, kalau mudah-mudahan ada kesempatan. Oke, terima kasih atas perhatian rekan sejawat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.